Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Safira Fianisa Widodo dari program studi bimbingan dan konseling UHAMKA. Di sini aku mau memberikan pembahasan tentang masalah-masalah yang ada dalam BK pribadi. Nah, apa aja sih yang bakal dibahas dari materi ini? Nanti aku bakal ngebahas nih tentang gimana sih cara kita buat mengidentifikasi masalah yang dialami oleh individu, baik dari segi emosional ataupun dari segi psikologis. Nah, setelah itu kita bakal nyari tahu juga nih, faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan individu itu mengalami masalah dari segi emosionalnya ataupun dari segi psikologisnya. Lalu setelah itu kita bakal kasih tahu juga nih, strategi apa sih yang bisa dilakukan oleh individu yang mengalami masalah tersebut. Selain itu, ada juga kiat atau pendekatan nih teknik dari guru BK-nya. Gimana sih cara menanggapi anak-anak atau peserta didik yang mengalami masalah dari segi emosional dan psikologisnya itu. Tapi sebelum aku ngejelasin lebih lanjut tentang pembahasan hari ini, aku mau ceritain sedikit nih tentang tempat kuliahku sekarang, yaitu di UHAMKA. Nah, siapa sih teman-teman di sini yang nggak tahu yang namanya Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka? Aku rasa udah semuanya hampir tahu ya. Apalagi fakultas UHAMKA ini nih udah tersebar hampir di seluruh Jakarta gitu ya. Salah satunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Pasar Rebo nih, tempat aku mengenyam pendidikan sekarang, yaitu program studi bimbingan dan konseling yang bertempatan di FKIP. Nah, FKIP ini nih nggak cuman ada program studi BK-nya aja loh, ada banyak program studi yang lain, contohnya itu kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Teman-teman kalau mau mencari tahu bisa langsung ke laman web UHAMKA ya. Nah, oke aku mau lanjut cerita. Jadi di UHAMKA ini nih sangat banyak fasilitas yang aku dapatkan. Mulai dari kelas, masjid, tempat beribadah, bahkan parkiran sekalipun tuh udah bener-bener lengkap gitu. Nah, teman-teman, selain fasilitas-fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarananya, aku sebagai mahasiswa BK UHAMKA tuh sangat-sangat seneng gitu, bener-bener nerima dampak sebagai mahasiswa BK. Karena di bimbingan konseling UHAMKA, dosen-dosen itu tuh bener-bener yang udah berpengalaman, latar belakangnya tuh keren-keren, hebat-hebat, dan udah pendidikannya itu udah tinggi gitu, yang benar-benar bisa membantu mahasiswanya dalam memecahkan masalah, untuk berdiskusi, ataupun menambah pengalaman insight baru mahasiswanya gitu. Pokoknya belajar di UHAMKA, di BK-nya itu tuh sangat merubah perilaku aku, sangat menambah pemahaman baru, dan benar-benar ngebantu aku buat nemuin kelebihan diri, potensi diri, sehingga aku bisa menjadikan BK UHAMKA ini buat tempat berkembang aku, dan yang paling penting, jadi nggak ada salahnya buat masuk ke prodi BK. Jadi aku tunggu ya kedatangan teman-teman di program studi bimbingan dan konseling UHAMKA. Oke, segitu dulu nih video promosi dari aku seputar BK UHAMKA. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi ya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Mungkin teman-teman sering kali ya kayak mengamati seseorang atau individu yang kemungkinan sedang merasakan kesulitan dengan kehidupannya gitu. Kayak hari-hari yang dia jalani itu terasa sangat sulit, ataupun teman-teman sendiri deh mengalami kan yang namanya sulit menjalani hari-hari, rutinitas itu menjadi terasa berat padahal biasanya tuh dilakukan oke-oke aja. Nah, bisa jadi itu teman-teman sudah mulai mengidentifikasi masalah yang sedang dialami. Karena pada dasarnya identifikasi masalah itu adalah proses kita mencari tahu, mengamati, dan menetapkan masalah atau gangguan apa nih yang sedang kita alami, baik dari kita sendiri ataupun cara kita menetapkan masalah yang dialami oleh orang lain atau individu yang bersangkutan. Dalam masalah ini, fokus kita adalah peserta didik yang ada di sekolah nih. Jadi, di sini kita mengidentifikasi masalah atau gangguan hidup dari segi emosional dan psikologis yang dialami oleh individu. Nah, masalah emosional yang biasanya dimiliki oleh individu itu adalah seperti sulit mengontrol emosi,
sulit mengekspresikan diri, dan sulit mengendalikan emosi yang dia miliki gitu. Kalau dari segi psikologisnya bisa seperti depresi, stres, atau tekanan-tekanan lain yang ia tampakkan, tapi juga tidak hanya berdampak ke dirinya gitu, tapi ke teman-teman di sekitarnya. Nah, cara guru BK atau kita mengamati perilaku-perilaku seperti ini adalah dengan cara mengobservasi individu-individu yang bersangkutan. Selain observasi, kita juga bisa nih langsung mengajak mereka bertemu, berdiskusi, lalu mewawancarai mereka secara mendalam untuk menggali lebih lanjut nih masalah apa sih yang sebenarnya mereka miliki. Nah, itu semua dilakukan harus dengan adanya identifikasi masalah. Dengan menetapkan masalah nih yang dialami oleh individu, kita bisa dengan secara mudah, secara gampang buat melanjutkan menggali informasi lebih lanjut tentang faktor penyebabnya, dampaknya, bahkan cara mengatasinya nanti dari masalah si individu ini gitu. Kalau tadi kita udah mengidentifikasi masalah yang dialami oleh individu, baik masalah emosionalnya atau masalah psikologisnya, kita tuh pasti nyari tahu lagi kan, penyebabnya apa sih yang menyebabkan individu itu memiliki masalah, baik dari segi emosinya ataupun dari segi psikisnya. Nah, di sini ada dua jenis gitu ya, dua jenis faktor pengaruh perkembangan pribadi. Karena perkembangan pribadi individu ini juga termasuk sebagai faktor yang menyebabkan individu ini mendapatkan masalah gitu. Yang pertama itu adalah dari segi internal. Nah, internal ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan individu menyebabkan perkembangan individu dari dalam dirinya sendiri gitu. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Jadi, individu yang berkembang itu sangat berpengaruh dari faktor pendidikannya nih teman-teman. Bagaimana cara seseorang belajar, bagaimana kualitas pendidikan yang dia terima, keterpenuhan terhadap pendidikannya bagaimana, itu semua tuh menjadi awal mula atau pondasi individu yang berkembang. Karena kan dari kita belajar, kita akan mendapatkan informasi. Nah, dari informasi yang kita dapat ini akan kita tafsirkan, akan kita olah menjadi sebuah pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, pembelajaran ini akan mengubah cara pandang kita, akan mengubah pola pikir kita yang mana akan membentuk perilaku kita pula gitu. Jadi, apabila individu mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang terpenuhi dari TK misalnya, dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah, pola pikirnya itu cenderung akan lebih terbuka, teman-teman. Jadi, dia akan memiliki pola pikir yang kritis, lebih mudah dalam memecahkan masalah. Sehingga apabila individu itu sudah menguasai berbagai aspek seperti pemikiran kritis, mudah memecahkan masalah, dia akan lebih mudah dalam mengambil alih gitu, mengontrol dirinya sendiri, mudah dalam mengendalikan dirinya sendiri. Jadi, masalah seperti emosional, masalah psikologis itu akan bisa dia hindari. Akan tetapi, individu yang nggak mendapatkan pendidikan layak, tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan baik dari bangku SMP hingga bangku perguruan tinggi, cenderung akan mengalami yang namanya masalah. Karena dari awal pembelajaran yang dia dapat itu udah kurang gitu dari segi formal gitu ya, dari pendidikan formal itu udah kurang, sehingga memungkinkan dia memiliki pola pikir yang lebih sempit atau uh, lebih sulit bagi dia untuk memecahkan suatu masalah secara kompleks gitu. Karena itu tadi dia tidak mendapatkan pembelajaran yang bagus, tidak mendapatkan fasilitas yang layak, dukungan yang layak dari segi pembelajarannya, sehingga dia akan cenderung mendapatkan masalah dari segi emosionalnya ataupun dari segi psikologisnya. Bisa jadi dia akan tertekan karena kondisi di sekitarnya, atau jika dia sudah berusia dewasa awal gitu kan, dia akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Nah, apabila dia tidak memiliki pendidikan yang bisa dijadikan sarana gitu, yang dijadikan landasan untuk mencari pekerjaan, individu itu bisa saja mengalami stres atau depresi karena pendidikannya itu tidak mencukupi dia untuk mendapatkan pekerjaan dia gitu. Lalu yang kedua adalah faktor spiritual. Faktor spiritual di sini adalah maksudnya itu keyakinan nih, individu tuh punya yang namanya keyakinan, agama, atau landasan moral, norma spiritual yang dia jadikan sebagai landasan hidup atau penguatan dalam kehidupannya.
Nah, apabila individu memiliki yang namanya, unsur spiritual, memiliki agama, keyakinan yang kuat gitu ya, yang melandasi kehidupannya sehari-hari, cenderung dia akan bersikap lebih tenang, lebih mudah dalam mengontrol emosi, mudah mengendalikan dirinya, mengendalikan perilaku, mengendalikan pikirannya terhadap dirinya sendiri ataupun lingkungan di sekitarnya. Karena pada dasarnya dia memiliki yang namanya landasan atau pegangan itu. Nah, kebalikannya nih, apabila individu itu nggak memiliki yang namanya landasan, keyakinan yang kuat, cenderung akan mengalami yang namanya hambatan dalam perkembangan. Nah, apabila hambatan dalam perkembangan ini terus berlanjut, bisa saja dia mengalami masalah dari segi emosinya ataupun dari segi psikologisnya tadi. Tadi kan faktor internal, sekarang adalah faktor eksternalnya nih. Jadi di sini faktor eksternal itu maksudnya adalah faktor yang menyebabkan perkembangan pribadi individu itu berkembang atau tidak yang berasal dari luar diri individu itu gitu. Yang pertama di sini adalah faktor keluarga. Penting untuk diketahui ya teman-teman, faktor keluarga tuh dalam perkembangan individu tuh sangat-sangat urgent gitu, sangat dibutuhkan. Karena keluarga itu adalah sosok yang terdekat dari individu gitu kan ya. Tempat berkembang individu itu awalnya adalah keluarga. Jadi dari keluarga lah potret diri atau cerminan individu itu terpancar. Jadi bagaimana interaksi dengan keluarganya, bagaimana pola asuh dari keluarganya itu sangat menentukan nih perkembangan individu ini, apakah dia berkembang atau tidak, atau malah mengalami hambatan dalam kehidupannya. Jadi, apabila individu ini mendapatkan pola asuh yang baik dari keluarganya, contohnya adalah pola asuh yang demokratis nih. Contohnya itu seperti misalnya individu ini sedang menduduki bangku SMP dan dia akan segera lulus gitu. Orang tuanya ini ingin mengajak dia, ingin mengarahkan dia ke SMA jurusan IPA. Namun apabila orang tua memiliki pola asuh yang demokratis, dia akan mendiskusikan dulu nih dengan anaknya, dia mau nggak masuk ke SMA dengan jurusan ini gitu. Jadi individu ini nih merasa dihargai dan merasa diterima kehadirannya, tidak sekedar, tidak hanya otoriter gitu kan, ada juga ya pola asuh orang tua yang bersifat otoriter, yang sangat memaksa anaknya, sangat mengekang anaknya untuk sesuai dengan kemauannya gitu. Nah, ini kan adalah dua perbedaan yang sangat sangat menonjol gitu ya. Jadi apabila individu ini bertemu dengan pola asuh keluarga yang demokratis, dia itu cenderung memiliki kendali diri yang kuat gitu karena dia punya harga diri, dia merasa dihargai oleh keluarganya sehingga dia itu lebih mudah mengekspresikan diri, lebih mudah berbicara gitu kan, lebih mudah dalam uh, mengendalikan emosi yang dia miliki, berbeda dengan individu yang dikekang. Dia itu tidak diberikan ruang gitu untuk mengekspresikan diri, untuk mengekspresikan apa yang ingin dia lakukan gitu, sehingga cenderung individu dengan pola asuh yang otoriter ini akan sulit dalam mengekspresikan dirinya, sulit dalam mengendalikan emosinya karena dia tidak diberikan ruang dari awal dari dalam keluarganya. Maka individu yang dengan pola asuh otoriter ini cenderung akan bermasalah di lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan sosialnya lah, di lingkungan pertemanannya lah, ataupun di lingkungan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial itu ya seperti interaksi dengan sesama, komunikasi, ataupun uh, apa ya, sesuatu yang diambil oleh individu dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi apa saja yang tercipta di lingkungan sekitarnya, baik itu dari segi pertemanan orang-orang di sekitarnya, lingkungan orang-orang di sekitarnya, kondisi seperti kondisi ekonomi ataupun kondisi keramaian ataupun kesunyian, kesenyapan yang ada di sekitar rumahnya. Faktor sosial ini ya termasuk tadi seperti dukungan dari keluarga, tapi tidak hanya keluarga ya, di sosial ini bisa dari teman-teman sekitarnya lah, dari tetangganya, bahkan dukungan guru-guru di sekolahnya pun bisa membantu individu ini mengembangkan pribadinya gitu. Karena kan tadi faktor sosial ini adalah apa yang terbentuk di lingkungan sekitarnya itu membentuk pribadi individu. Karena menurut teori tabula rasa, individu tuh terlahir suci, tidak memiliki noda ataupun dosa sedikit apapun karena individu itu digambarkan seperti kertas kosong. Dan yang menaruh luka, menaruh pengalaman, menyebabkan individu itu berperilaku adalah lingkungan di sekitarnya. Jadi,
bagaimana individu ini menafsirkan potret sosial, dinamika sosial yang ada di sekitarnya akan menjadi penentu individu tersebut berperilaku, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah faktor teknologi dan media sosial. Nah, teman-teman, zaman sekarang ini siapa sih yang nggak make media sosial gitu? Baik seperti platform-platform online seperti TikTok lah, Instagram, ataupun WhatsApp, tempat kita komunikasi sehari-hari lah ya ibaratnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa media sosial itu adalah kebutuhan primer kita saat ini gitu ya. Jadi, kita ataupun individu peserta didik di sekolah itu tuh nggak lepas dari yang namanya teknologi dan media sosial. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini gitu ya, semuanya itu udah serba online, udah serba media sosial, udah serba digital gitu. Jadi cenderung individu ini lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya, mengerjakan sesuatu melalui teknologi praktis gitu ya, seperti menggunakan laptop, simpelnya gitu ya, menggunakan laptop, lalu berkomunikasi menggunakan via chat gitu kan, jadi lebih mudah juga pesan-pesan tersampaikan. Di samping kelebihan-kelebihan teknologi dan media sosial ini, ternyata uh, kecanggihan teknologi ini tuh bisa berdampak buruk juga bagi perkembangan individu. Ya memang semuanya itu kan ada ya di media sosial, individu tuh bisa mengakses dengan mudah, ingin mencari apapun bisa dengan mudah dengan adanya teknologi ini. Sehingga nggak jarang juga informasi-informasi yang ada di media sosial ini nih kelewat batas gitu. Jadi ketika informasi ini kelewat batas, individu akan bergantung nih pada konsep dirinya. Dia akan menggantungkan diri sama kendali diri dia gitu. Apakah dia akan menerima semua informasi yang dia dapatkan di internet atau tidak gitu. Jadi apabila individu kurang dalam mengonsepkan dirinya, kurang kurang bisa gitu dalam mengendalikan dirinya, dia akan menerima banyak informasi gitu yang ada di media sosial sehingga memungkinkan dia mengalami yang namanya masalah emosional. Karena semakin banyak informasi yang dia dapat, misalnya informasi yang tidak seharusnya dia tahu di usia segitu, tetapi dia dapat di usia segitu, bisa saja memunculkan masalah psikologisnya tadi seperti stres, depresi, overthinking, itu semua kan akan menjadi gangguan gitu dalam kehidupan sehari-hari dia. Jadi, dalam menggunakan teknologi dan media sosial ini supaya bisa menunjang perkembangan pribadinya, itu tuh benar-benar dibutuhkan pengawasan yang ekstra. Apalagi kalau individu ini masih berusia remaja gitu ya, masih dalam tahap perkembangan awal, itu tuh sangat harus diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya seperti oleh orang tua ataupun guru BK dan guru-guru lain yang ada di sekolah gitu. Dan selanjutnya itu adalah faktor pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup seseorang ini kan beragam ya, berbeda-beda. Ada yang pengalaman hidupnya tuh lancar-lancar aja, nggak ada hambatan sedikit pun, atau mungkin bahkan bener-bener selancar itu gitu, kayak jalan lurus aja. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu ya. Ada individu yang uh, nemuin hambatan-hambatan ataupun masalah-masalah kecil yang atau bahkan bisa menjadi masalah besar gitu dalam hidupnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini nggak lepas dari segi ekonomi, pendidikan, atau sosialnya tadi. Jadi, apa sih yang individu ini dapat selama dia hidup, seumur hidup dia, itu akan menentukan perkembangan pribadi dia gitu. Bagaimana diri dia terbentuk, bagaimana perilaku dia bisa terjadi, itu tuh bergantung dari pengalaman yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Contohnya, apabila individu dengan pengalaman ya misalnya anak SMP nih punya pengalaman hidup yang sangat harmonis gitu dari kecil dalam usia dini gitu ya menganjak dari usia dini menginjak SD gitu sangat difasilitasi, sangat mendapatkan support system dari orang tuanya, dari kerabat-kerabat sekitarnya. Itu kan adalah pengalaman dia ya, pengalaman hidupnya tuh sangat harmonis gitu. Dia tidak mendapatkan luka, tidak mendapatkan trauma, sangat-sangat harmonis dan sangat-sangat mendukung perkembangan dia. Nah, individu ini nih bisa saja tidak mendapatkan masalah emosional ataupun masalah psikologis karena kebutuhan dia, kebutuhan akan kasih sayangnya, kebutuhan akan fisiologisnya itu tuh terpenuhi dan pengalamannya itu cukup bagus gitu ya. Berbanding terbalik dengan individu yang bisa saja ya, mohon maaf jika pengalaman hidupnya itu tuh benar-benar penuh dengan trauma, penuh dengan konflik, tidak terpenuhi, banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi baik dari
kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa nyaman. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, cenderung individu ini akan mendapatkan masalah emosional. Dia akan mengalami masalah psikologis, akan mengalami dampaknya itu ya dia akan bisa mengalami masalah emosional seperti dia akan sulit untuk mengekspresikan diri dia, bahkan dia akan sulit nih untuk mengaktualisasikan diri dia. Dan bisa saja individu yang selama dia bertumbuh penuh dengan konflik, bisa saja dia akan menjadi pribadi yang penuh dengan masalah. Jadi dia akan sulit untuk menerima orang lain, dia akan sulit menerima kehadiran orang lain. Tak jarang juga dia mudah bersitegang atau berkonflik dengan orang lain karena pengalaman hidupnya itu penuh dengan konflik gitu, penuh dengan pengalaman-pengalaman masa-masa traumatis sehingga berdampak pada kondisi emosi dia, pada kondisi psikis dia, sehingga menyebabkan masalah dalam diri dia. Selanjutnya, di sini ada teknik dan pendekatan dalam bimbingan konseling ini sendiri nih, yang bisa dilakukan oleh guru BK ataupun konselor kepada peserta didik atau individu yang bermasalah. Nah, yang pertama itu adalah teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Jadi, fokus teknik ini adalah mengubah pola pikir individu yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Berdasar pada pembahasan awal kita tadi ya, bahwa perilaku individu itu tuh terbentuk karena potret sosial yang dia tafsirkan, karena dinamika sosial yang dia terima, dan karena kondisi sosial di sekitar dia yang menyebabkan dia berperilaku demikian. Nah, kondisi sosialnya ini, lingkungan di sekitarnya ini termasuk dalam situasional ataupun stimulus gitu loh. Jadi bagaimana stimulus ini menciptakan respon dari individu ini sangat harus dikendalikan oleh kendali individu itu sendiri. Jadi bagaimana dia menanggapi situasi lingkungan, bagaimana dia menanggapi potret sosial yang ada di sekitarnya, itu semua bergantung pada kesadaran diri dia untuk mengontrol emosi, bergantung pada kesadaran diri dia untuk mengendalikan diri gitu loh. Nah, masalahnya nggak semua individu ini memiliki kesadaran yang bisa digunakan untuk mengendalikan dirinya. Maka disinilah peran guru BK untuk membantu individu meluruskan kembali nih pola pikirnya yang sempat negatif tadi jadi positif. Nah, caranya itu bisa dengan reframing gitu ya. Yaitu membantu individu mengulangi perkataannya yang semulanya negatif menjadi positif. Seperti itu. Lalu apabila individu itu masih memiliki pola pikir negatif, guru BK tidak boleh menyerah ya. Jadi benar-benar harus membantu individu itu sadar gitu akan pola pikir dia yang negatif itu sebenarnya nggak baik loh buat keseharian dia, bahkan bukan untuk diri dia sendiri gitu loh, untuk teman-teman di sekitarnya, untuk lingkungan di sekitarnya itu tuh tidak baik. Jadi sangat harus bagi individu ini untuk mengubah pola pikir dia yang negatif tadi menjadi positif. Nah, caranya ini adalah individu itu harus menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan apa saja sih informasi yang pantas gitu loh, yang layak dia terima ke dalam diri dia untuk dia adaptasi gitu, untuk dia sadur, untuk dia tafsirkan dari lingkungan di sekitarnya. Jadi, nggak semuanya harus dia terima. Mau gimana pun lingkungan sekitar dia, mau sekonflik apapun, mau separah apapun konflik ataupun perseteruan yang ada di sekitarnya, itu tuh tidak akan menjadi dampak negatif apabila individu ini punya abilitas untuk mengendalikan diri dia gitu. Nah, peran guru BK adalah membantu individu ini untuk menyadarkan bahwa uh, harusnya tuh yang positifnya aja yang diambil dari lingkungan di sekitarnya dengan cara yang terstruktur, dengan cara yang sistematis gitu ya di teknik CBT ini. Nah, selain teknik CBT tadi untuk mengubah pola pikir yang negatif jadi positif, individu individu yang bermasalah ini kan butuh juga ya yang namanya diterima, yang namanya diberikan ruang untuk berkeluh kesah. Jadi konselor atau guru BK di sini harus memiliki yang namanya teknik empati gitu loh. Empati yaitu kita bisa gitu loh hadir untuk individu untuk memenuhi kebutuhan yang dia penuhi dengan kehadiran kita gitu loh. Dengan eksistensi kita, dengan merasakan apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh individu ini, dengan
mendengarnya bercerita dengan saksama, dengan memperhatikan keluh kesah dia, raut wajah dia, mimik dia, gestur tubuh dia. Itu tuh kita perhatikan, lalu kita tafsirkan dan kita tegaskan ulang gitu seperti dalam proses konseling pada umumnya. Sehingga konseling ini atau individu ini akan merasa diterima gitu loh. Karena kan awalnya tadi masalah dia kan bisa jadi dia merasa nggak dihargai, merasa nggak diterima, jadi kondisi emosinya terganggu gitu loh. Dan melabeli semua orang itu negatif gitu di dalam pikiran dia. Nah, peran konselor di sini adalah mencoba nih membaca sudut pandang yang sama dari si individu ini sehingga dia akan lebih mudah dan berpeluang ya untuk mengubah pola pikir dia, pola perilaku dia, karena dia akan merasa bahwa dia tuh nggak sendiri. Dia akan merasa bahwa dia memiliki penguatan yang lebih kuat gitu, karena dengan adanya konselor atau guru BK di dekatnya. Di sini ada sedikit cuplikan video tentang individu yang memiliki masalah dalam emosionalnya. Kita tonton bareng-bareng ya. Di video yang kita lihat ini bisa kita saksikan bersama-sama ya bagaimana seorang siswa laki-laki emosinya itu tidak terkontrol dan meledak-ledak terhadap seorang guru yang ada di dekat dia. Nampak seorang guru itu mengingatkan dia gitu loh. Tapi tanggapan dari siswanya ini tuh malah meledak-ledak, malah tidak menerima apa yang dikomentari oleh gurunya, melainkan dia menjadi marah-marah, emosinya tidak terkendali. Video yang kita tonton ini nih sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2020 dengan judul Laporan Studi Kasus Permasalahan Peserta Didik Bidang Pribadi Surakarta dari Universitas 11 Maret. Nah, dalam artikelnya Putri itu menjelaskan bahwa ada anak-anak di sekolah menengah kejuruan yang mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, merasa terkekang dan motivasi belajarnya rendah. Nah, bisa kita sandingkan dengan video yang sudah kita tonton bersama tadi bahwa ada anak yang kesulitan mengontrol emosinya sehingga memicu permasalahan dalam dirinya sendiri karena dari video yang kita tonton tadi bagaimana cara dia membentak gurunya itu kan menimbulkan masalah ya dalam diri dia, menimbulkan masalah dalam lingkungan sekitarnya. Bisa saja dia mendapatkan stereotip anak yang pelawan, anak yang pembantah, bebal dan nakal. Stereotip itu tuh tidak bisa lepas dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa individu itu bisa bersikap demikian? Menurut Putri dalam artikelnya itu bisa jadi karena dia kurang bisa dalam mengontrol emosi, dia kurang lihai, kurang mendapatkan kebutuhan yang seharusnya dia dapatkan seperti kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa nyaman. Di luar daripada itu, individu itu juga bisa berperilaku demikian karena sulit menyadarkan diri itu, sulit untuk mengontrol dirinya sendiri karena faktor-faktor tadi bisa jadi dari keluarganya, bisa jadi dari lingkungan sosialnya, apa saja yang dia tonton, apa saja kondisi-kondisi yang dia konsumsi gitu loh, konsumsi sosialnya seperti apa, itu sangat menjadi pertimbangan ya untuk mendiagnosis atau untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang dialami oleh ini. Selain itu ada satu lagi nih video yang masih berhubungan dengan masalah individu, masalah pribadi. Yuk kita tonton bareng-bareng ya. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya. Di video itu ada sekelompok siswa peserta didik yang sepertinya itu kondisinya sedang jam kosong ya atau sedang setelah pulang sekolah sepertinya ya karena tidak hanya mereka saja tapi ada sekelompok siswa yang lain ya, tidak hanya dua siswa yang bertengkar tapi ada sekumpulan siswa yang mengelilingi dua orang yang sedang bertengkar. Nah, video yang kita tonton ini sangat berkaitan dengan salah satu artikel yang ditulis oleh Nurul Fatika Cahyani tahun 2020 dengan judul Konseling Individu bagi Siswa Korban Broken Home, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan halaman 1 sampai 10. Nah, di artikelnya dijelaskan bahwa
terdapat individu-individu yang rentan mengalami, gangguan emosional. Bahkan tidak jarang mereka yang mengalami gangguan emosional ini sampai melakukan tindakan-tindakan negatif, perilaku-perilaku negatif. Contohnya seperti di video tadi, yaitu bertengkar dengan temannya. Tidak segan untuk menyakiti temannya, tidak segan untuk menyakiti fisik temannya. Itu semua ternyata berhubungan dengan faktor-faktor yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Menurut Nurul, di dalam artikel dia dijelaskan bahwa kondisi ini tercipta apabila tidak ada keterpenuhan gitu loh dari kebutuhan yang seharusnya terpenuhi dalam diri individu tersebut. Apalagi dalam artikelnya ini Nurul menjelaskan bahwa kondisi ini dapat tercipta karena adanya trauma fisiologis ya, trauma psikologis dari anaknya tersebut seperti broken home. Jadi dari keluarga yang tidak harmonis akan mendukung individu ini untuk berbuat lebih banyak tindakan-tindakan negatif. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir pembahasan. Apabila teman-teman sekiranya memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar pembahasan kita tadi, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini adalah masalah emosional dan psikologis yang dialami oleh individu itu tak lepas dari faktor-faktor yang menyebabkan ya, contohnya seperti faktor keluarga, faktor sosial, faktor internal, dan faktor eksternal yang lain. Dan itu tuh sangat mempengaruhi perkembangan diri individu. Nah, apabila individu perkembangannya terganggu atau memiliki hambatan dalam perkembangannya, maka ia akan mengalami yang namanya masalah dari segi emosional dan dari segi psikologisnya. Nah, masalah-masalah ini tentunya dapat diatasi dengan berbagai cara seperti strategi, mindfulness, atau strategi coping mechanism, dan lain-lain sebagainya yang bisa dilakukan oleh individu itu sendiri. Dan dari guru BK juga terdapat teknik-teknik dan pendekatan khusus yang bisa digunakan untuk membantu individu ini mengatasi masalahnya seperti teknik CBT, teknik RIBT, dan teknik realitas. Nah, dari keseluruhan teknik-teknik ini bisa digunakan kepada individu yang mengalami masalah. Dengan demikian, individu yang bersangkutan ini bisa berupaya untuk mengatasi masalah yang dia miliki. Oke, sekian pemaparan pembahasan dari aku tentang masalah-masalah yang ada di BK pribadi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, aku mohon maaf, dan apabila teman-teman memiliki informasi-informasi yang benar tentang materi yang aku sampaikan, bisa tolong sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya, aku ucapkan terima kasih banyak. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.